Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kasus-kasus LGBT dalam perspektif hukum dalam perundang-undangan. Di Indonesia sendiri sebagai salah satu negara hukum menjamin kebebasan berekspresi dalam Undang-Undang 1945 Amandemen 2, yaitu pasal 28E ayat 2 yang menjelaskan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Selanjutnya dalam ayat 3-nya dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dari undang-undang yang ini bisa kita simpulkan bahwa LGBT itu diperbolehkan di Indonesia. Akan tetapi LGBT itu banyak sekali ditentang oleh masyarakat Indonesia. Sebenarnya undang-undang yang di awal saya bacakan tersebut itu juga kontroversi dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia secara lebih mengerucut dalam mengatur mengenai kebebasan berekspresi tersebut. Dalam pasal 22 ayat 3 undang-undang itu menyebutkan setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya. Kalau kita potong dari sini bisa dinyatakan bahwa LGBT boleh. Tetapi kalau kita teruskan lagi menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Dan kalau kita mengambil dari nilai agama dan keutuhan berbangsa, maka LGBT itu tidak diperbolehkan karena dalam nilai-nilai agama, dari 6 agama yang diakui di Indonesia itu tidak ada agama yang menyatakan bahwasanya LGBT itu diperbolehkan. Dan demi keutuhan bangsa, karena banyak sekali warga Indonesia itu yang menolak bahwa LGBT itu ada di Indonesia, maka jikalau LGBT itu diperbolehkan di Indonesia mengakibatkan perpecahan yang ada di negara ini. Begitu juga ditegaskan dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 70 yang menyatakan yang isinya dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keagamaan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Maka dari itu LGBT di Indonesia pada saat ini tidak diperbolehkan kalau kita mengacu pada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 pasal 70 ini yang menerangkan tentang batasan hak asasi manusia. Baik, selanjutnya dalam analisis kasus-kasus LGBT dalam perspektif hukum Islam. Dalam seluruh agama telah menetapkan ketentuan pernikahan yang sah agar sakralitas hubungan seks terjamin legalitasnya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang seluruh perilaku yang menyimpang karena menyimpan beberapa hikmah yang apabila direnungkan sangat banyak manfaatnya bagi manusia. Namun, sikap dan perilaku manusia yang selalu mencari alasan sehingga menolak informasi dari Allah menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti AIDS, penyakit kelamin, dan sebagainya. Fenomena LGBT ini tumbuh dengan subur di Indonesia karena kebebasan semakin terbuka, sehingga kampanye-kampanye terbuka dapat dilakukan dengan memainkan isu HAM atau hak asasi manusia. Homoseksualitas telah dicap sebagai praktek yang kotor dan maksiat oleh agama, namun kemudian berubah menjadi praktek yang manusiawi dan harus dihormati sebagai bagian dari HAM, dari penghormatan HAM. Homoseksualitas adalah istilah yang mengacu pada interaksi seksual atau romantis antara pribadi yang berjenis kelamin sama. Lesbian dalam kitab fikih disebut dengan as-sakhat atau al-musahahah, berarti hubungan seksual yang terjadi di antara sesama wanita. Dari Abi Musa, Rasulullah bersabda, apabila ada laki-laki mendatangi atau berhubungan intim dengan laki-laki, maka keduanya telah berzina. Dan apabila wanita mendatangi wanita, maka keduanya telah berzina. Hadis riwayat Baihaqi. Dari hadis tersebut, jadi sama-sama baik perempuan maupun laki-laki berhubungan dengan sesama jenis. Sedangkan gay dikenal dengan istilah yang merupakan peninggalan dari Nabi Lut alaihissalam. Nama lain dari gay ini adalah sexual inversion, contrary sexual feeling atau orning. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi hukum LGBT, atau dalam makalah ini ditinjau dari pandangan hukum Islam dan aplikasi hukum tersebut dalam konteks Indonesia. Masalah LGBT tahun ini telah memasuki tahap serius. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya fatwa MUI yang menyerukan berbagai hukuman mulai dari hukuman cambuk hingga hukuman mati bagi pelaku homoseksual pada Maret 2015. Menurut Hasanuddin, fatwa ini dikeluarkan karena penyimpangan seksual semakin meningkat, bahkan telah menyusup ke sekolah-sekolah. Yang selanjutnya, Islam menginginkan pernikahan antar lawan jenis, laki-laki dan perempuan, bukan semata-mata hanya memenuhi hasrat biologis, namun sebagai ikatan suci untuk menciptakan ketenangan hidup dengan membentuk keluarga sakinah dan mengembangkan keturunan umat manusia yang bermartabat. Dalam Al-Quran, peristiwa homoseksual ini menjadi perhatian penting. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa ayat mengenai hal ini, seperti Quran Surat Al-A'raf ayat 80, Surat 80, Quran Surat Al-An'am ayat 54, Quran Al-Asy'arah ayat 165, dan Quran Surat Al-Hud ayat 77 sampai 82. Di sini dijelaskan dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf yang artinya, dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, mengapa kalian melakukan perbuatan kotor yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di dunia? Sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsu kepada mereka, bukan kepada perempuan. Bahkan kalian semua adalah orang yang telah melampaui batas. Quran Surat Al-A'raf ayat 80 sampai 81. Pada ayat di atas dijelaskan bahwa Nabi Lut mempertanyakan kepada kaumnya ketika melakukan kedurhakaan yang besar, apakah kaum melakukan fahisyah, yaitu melakukan pekerjaan yang buruk atau homoseksual yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di ala ini. Perbuatan demikian merupakan bentuk kedurhakaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tafsir
Al-Manar dijelaskan bahwa Nabi Lut diutus Allah untuk memperbaiki akidah serta akhlak kaumnya yang tinggal di negeri Sadum. Nabi Lut menetapkan di kota Sadum, di mana kota tersebut mengalami kehancuran moral. Kaum laki-laki lebih senang bersyahwat kepada sesama jenisnya yang lebih muda dan tidak bersyahwat kepada wanita. Para ulama usul fikih berbeda pendapat tentang hukuman homoseks. Di antaranya adalah yang pertama, dibunuh secara mutlak, dihad seperti had zina. Bila pelakunya jaka, maka didera dan rajam apabila dia telah menikah. Yang ketiga, dikenakan hukuman taksir. Ini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu perspektif dalam hak asasi manusia. Yang pertama, ada hak atas kesetaraan. Maksudnya hak atas kesetaraan yaitu adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu untuk diperlakukan secara adil dan setara tanpa diskriminasi berdasarkan karakteristik pribadi seperti ras, gender, agama, atau status lainnya. Kesetaraan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum, sosial, ekonomi, dan politik. Kesetaraan dalam konteks LGBT, hak atas kesetaraan bahwa individu LGBT harus memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hak dan kebebasan yang tersedia bagi individu lainnya. Mencakup perlindungan dari diskriminasi di tempat kerja, akses yang setara ke layanan kesehatan, hak untuk menikah dan membentuk keluarga, serta kebebasan untuk mengekspresikan orientasi seksual dan identitas gender mereka. Yang kedua, ada hak atas kebebasan. Hak atas kebebasan adalah hak fundamental yang dimiliki setiap individu untuk bertindak dan berekspresi sesuai dengan keinginan mereka tanpa takut akan penindasan, penahanan sewenang-wenang, atau intimidasi. Hak ini mencakup berbagai aspek seperti kebebasan berpendapat, berkumpul, berasosiasi, dan menjalani kehidupan pribadi tanpa gangguan. Kebebasan dalam konteks LGBT adalah hak atas kebebasan, yaitu mencakup kebebasan untuk mengekspresikan orientasi seksual dan identitas gender. Kebebasan untuk hidup tanpa diskriminasi dan kekerasan, serta kebebasan untuk berkumpul dan berorganisasi. Yang ketiga, ada tantangan dalam penegakan hak asasi manusia bagi komunitas LGBT. Salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hak asasi manusia bagi konteks ini adalah, maksudnya dalam konteks penegakan hak asasi manusia bagi komunitas LGBT itu adalah diskriminasi dan stigma sosial yang meluas. Diskriminasi ini dapat terjadi di berbagai bidang kehidupan, termasuk pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, dan perumahan.
dan seringkali mengarah pada marginalisasi atau komunitas LGBT, dan mereka membuat rentan terhadap kekerasan dan pelecehan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Adapun kesimpulan dari makalah ini yaitu individu LGBT sering menghadapi diskriminasi dan stigma dari masyarakat yang dapat mengarah pada marginalisasi sosial dan ekonomi. Hal ini berdampak negatif pada kesehatan mental dan kesejahteraan mereka. Perlindungan hak asasi manusia bagi individu LGBT masih menjadi tantangan besar di banyak negara. Mereka seringkali tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai dan menghadapi kekerasan serta pelecehan. Beberapa negara telah mengadopsi kebijakan yang lebih inklusif dan melindungi hak-hak LGBT. Namun masih banyak negara yang memiliki hukum yang diskriminatif. Pentingnya advokasi untuk perubahan kebijakan yang lebih adil dan inklusif menjadi sorotan utama. Pendidikan dan kesadaran publik sangat penting dalam mengurangi diskriminasi dan meningkatkan penerimaan terhadap komunitas LGBT. Program edukasi yang mengajarkan tentang keberagaman seksual dan identitas gender dapat membantu mengubah persepsi masyarakat. Dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas sangat penting bagi individu LGBT. Organisasi dan kelompok dukungan juga memainkan peran penting dalam memberikan bantuan dan advokasi. Tantangan yang dihadapi oleh individu LGBT dapat berdampak pada kesehatan mental. Pentingnya akses terhadap layanan kesehatan mental yang ramah LGBT dan inklusif menjadi sangat penting. Diskriminasi di tempat kerja dapat menghalangi akses individu LGBT terhadap peluang kerja dan karir yang setara. Kebijakan non-diskriminatif di tempat kerja perlu diperkuat. Media memiliki peran penting dalam membentuk opini publik. Representasi yang positif dan akurat tentang komunitas LGBT dapat membantu mengurangi stigma dan meningkatkan pemahaman. Secara keseluruhan, penyelesaian problematika kasus LGBT memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, melibatkan pemerintah, organisasi non-pemerintah, komunitas, serta individu untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi semua.